Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali berjumpa di acara pendampingan alumni ya. Mudah-mudahan walaupun digeser jadwalnya sedikit, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Seperti biasa, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa supaya apa-apa yang akan kita diskusikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir pada pertemuan bulan Juli. Jadi, seperti yang sudah disepakati, Juli itu kita bahas sedikit tentang SKP, Agustusnya kita bahas tentang pembinaan kearsipan. Mungkin karena nanti akan sangat berguna untuk teman-teman yang ada di lembaga kearsipan maupun yang ada di UK. Ya, secara umum memang tetap akan berguna untuk teman-teman yang berprofesi sebagai arsiparis gitu ya. Oke. eh jadi sesi malam ini secara besaran akan terbagi pada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi apa? Dua bahasan maksudnya. Yang pertama adalah dari sisi pemahaman regulasinya, yang kedua nanti barangkali praktek, baru yang ketiganya kita adakan apa? Diskusi ya. Nah, ini kalau kita bicara SKP, kita tidak bisa lepas dari Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, gitu ya. Jadi saya coba buatkan mind mappingnya supaya teman-teman itu mudah memahami bagaimana sih sebetulnya aturan ini atau kemudian praktek penilaian atau evaluasi kinerja kita dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca mind mapping yang sudah tampil ya, tampil di layar teman-teman sekalian. Pertama adalah pertimbangan atau konsiderasinya dari pembentukan permen ini adalah eh, perlu adanya mekanisme pengelolaan kinerja ASN ya yang lebih terukur, kolaboratif dan progresif. Jadi menurut saya sih lebih ke ini filosofi permainannya yang perlu teman-teman pahami dulu gitu ya. Kemudian tujuannya adalah filosofinya pengennya ASN itu berkinerja tinggi gitu ya. Bukan hanya tinggi tapi juga terukur. Kemudian seringkali karena kalau sebelum SKP itu angka kredit ketika menggunakan angka kredit itu seringkali memang ada individu-individu yang pencapaiannya tinggi tapi beda harapannya dengan pimpinan unit kerjanya atau juga beda kepentingannya dengan capaian organisasi hari itu sehingga sistem angka kredit digeser menjadi sistem SKP. Kira-kira kira-kira tujuan awalnya begitu. Jadi eh, kalau kita sebagai fungsional itu kan seringkali ketika kita jadi fungsional kita fokus saja pada pekerjaan sebagai seorang fungsional arsiparis misalnya. Tapi hari itu atau di periode tertentu memang eh, mungkin pekerjaan kearsipannya sedang slow down gitu ya, sedang melambat, sedang turun sehingga eh, arsiparis ketika menggunakan angka kredit akan kurang kurang mau menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau eh, tujuan organisasi pada periode itu. Atau mungkin juga berbeda dengan orientasi pimpinan. Memang ada kelemahannya tentu ya, karena kalau orientasi pimpinan itu tidak benar, artinya kepentingannya adalah kepentingan pribadi, sehingga jadinya memang apa sistem SKP ini jadi kurang 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 berdampak karena akhirnya fungsional ataupun kita yang di bawah pejabat struktural itu menjadi dalam tanda kutip kehilangan pekerjaan intinya. itu itu kelemahannya, tapi kelebihannya adalah kita jadi lebih fleksibel dengan asumsi dengan asumsi pimpinan itu memang mengerti apa yang harus dicapai oleh
organisasi dan dia tidak pada mode dominan kepentingan pribadi, gitu ya. Ini ini catatan pentingnya di sini. Oke, lalu kalau kita misalnya bicara latar belakang, tentu latar belakangnya ini masih eh, untuk menindaklanjuti PP nomor 5 tahun 2014. Kemudian ruang lingkupnya itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan kinerja dan penetapan sasaran kinerja pegawai. Bagaimana merencanakan dan bagaimana menetapkan sasaran kinerja pegawai. Artinya harusnya dalam dalam cara pikir yang ideal ada eh, penetapan sasaran kinerja organisasi yang kemudian diturunkan ke pejabat tingginya menjadi sasaran kinerja pegawai pimpinan, lalu kemudian diturunkan lagi ke sasaran kinerja setiap pegawai individu di bawahnya, gitu ya. Lalu kemudian bahasan selanjutnya adalah bagaimana melakukan pelaksanaan pekerjaan, pemantauan dan pembinaan pegawai dengan cara umpan balik berkelanjutan. Jadi mulai dari merencanakan itu ada dialog dengan pimpinan, kemudian ketika proses pekerjaannya itu kemudian ada sesi konsultasi dengan pimpinannya, lalu kemudian ketika sudah pekerjaannya diselesaikan, kemudian pimpinan memberikan penilaian dan evaluasi, termasuk bagaimana mendokumentasikan hasil kinerjanya, gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Jadi eh, apa namanya, penilaian secara periodik dan evaluasi tahunan berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi yang dinilai itu nanti akan ada dua, yaitu hasil kerjanya dan perilaku kerjanya, gitu ya. Jadi di sini berarti ada penghargaan, ada pengembangan pegawai, ada sanksi dan ada bagaimana mekanisme keberatan kalau kemudian kita diberikan penilaian yang kurang sesuai. Kira-kira seperti itu ruang lingkup yang atau mind mapping yang ada di Permenpan ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai bisa memahami bahwa bergesernya sistem angka kredit ke SKP itu adanya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau angka kredit kemudian setahun dua kali, kalau ini bisa periodik, bisa bulanan, gitu ya. Jadi asumsi dasarnya adalah satu, organisasi bisa mendefinisikan tujuannya, pimpinan berorientasi pada tujuan itu, artinya tidak ketumpangan motif pribadi, lalu kemudian semua itu bisa diturunkan menjadi sasaran kinerja pegawai di bawahnya. Jadi dalam bentuk cascading, gitu ya, secara gradual itu bisa dibuat lebih terukur dan apa namanya, spesifik dan terukur, gitu ya. Tujuannya apa, bagaimana caranya dan seterusnya. Jadi masing-masing orang itu tahu harus melakukan apa, langkah-langkahnya bagaimana. Oke. Nah, tujuan dari eh, permen itu yang pertama adalah meningkatkan dialog dan umpan balik antara ASN dan pimpinan seperti yang tadi disampaikan di mind mapping ya. Jadi Di antara slideshow dulu pimpinan Pak Guru, ya. di slideshow. Di slideshow. Oke, gini lebih jelas. Iya, lewat sih. Oke, jadi eh, apa tadi? Sistem SKP itu pengennya adalah meningkatkan dialog dan umpan balik. Jadi sejak penentuan penentuan sasaran kinerja itu sudah melalui sesi konsultasi. Jadi kalau organisasi ini hari ini begini, maka kita perlu eh, merubah, gitu ya, atau program-program apa yang akan dikerjakan. Jadi SKP-nya tentu harus sesuai dengan apa yang menjadi prioritas organisasi. Dengan seperti itu, maka diharapkan akan menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif. Jadi em, untuk melaksanakan pekerjaan atasan dan bawahan dan sesama apa sesama pegawai juga saling bekerja sama. Dengan seperti itu, maka balik lagi meningkatkan dialog dan umpan balik antara ASN dan pimpinan, lalu kemudian meningkatkan dialog. Loh, kok ini double ya? Mohon maaf, ini kayak sepertinya saya tadi salah.
salah mengcopy sepertinya ya. Oke, ini harusnya sebentar. Tujuannya men- yang terakhir seharusnya adalah mendorong apa? Pencapaian organisasi, pencapaian sasaran organisasi seharusnya begitu ya. Yang terakhir sebentar saya share lagi. Yang terakhir harusnya apa? Pencapaian sasaran organisasi itu lebih ini seharusnya pencapaian sasaran organisasi. Ke kopinya salah. Pencapaian sasaran organisasi. Pencapaian sasaran organisasi. Nah, gini ya. Oke, mana tadi yang harus direvisi? Jadi kolaboratif, dialog, dan sasaran organisasi. Oke. Yang ini pasti tampil ya. Empat ini. Kolaboratif, dialog. Oke. Sudah. Nomor satunya mana? Nomor satunya salah. Ini harus saya ganti ya, mumpung masih ingat. Eh, sebentar. Nah, oke. Udah tampil? Tampil belum ya? Oh, belum. Sebentar. Iya. Oke ya. Selanjutnya, sebelum sampai praktek. Nah, prinsip utama, slideshow ulang. Prinsip utama SKP. Jadi fokusnya pada pengembangan, bukan hanya sekedar penilaian. Kenapa kok fokus pada pengembangan? Karena dia punya apa? Punya interval waktu yang lebih pendek. Kalau angka kredit setahun 2 kali, kalau ini bisa periodik, lebih pendek waktunya, bisa bulanan gitu ya. Jadi eh, asumsinya dengan seperti itu maka setiap kita itu kinerjanya terpantau. Lalu kinerjanya itu bersifat dinamis sesuai ekspektasi pimpinan yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau pimpinannya maunya ke kanan ya semua eh, apa pejabat fungsional di bawahnya harusnya sama gitu ya dengan apa yang diharapkan pimpinan. Yang ketiga, yang penting adalah ada dialog antara pimpinan dengan pejabat fungsional. Yang selanjutnya adalah kinerja individu mendukung kinerja organisasi. Tadi yang disampaikan di mind mapping ya. Jadi jangan sampai individu itu berprestasi tapi capaian prestasinya itu berbeda dengan yang diharapkan oleh pimpinan maupun organisasi. Yang selanjutnya adalah kinerja mencakup hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi ini yang eh, sepertinya pengen diseimbangkan gitu ya. Men- jadi hasil kerjanya bagus, perilaku kerjanya yang kemudian didengung-dengungkan sebagai berakhlak gitu ya. Jadi em, harus balance antara prestasi dalam artian capaian substansi pekerjaan dengan perilaku kerjanya. Ya, saya memahami sebetulnya banyak di antara pimpinan organisasi itu kemudian eh, membaca ini sebagai sebuah celah yang penting kamu nurut jadinya, seolah-olah jadinya gitu ya. Kalau nurut berarti perilaku kerjamu bagus. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena saya pengen teman-teman itu tahu filosofi aturannya dibentuk itu atas dasar apa sih. Jadi membedakan antara apa yang teman-teman alami mungkin akan berbeda dengan apa yang sebenarnya diharapkan dari eh, Permenpan ini. Bagaimana pemerintah itu sebetulnya menginginkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian komponen pengelolaan kinerja, ada perencanaan kinerja, kemudian ada SKP, ada ekspektasi, gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Jadi dilaksanakan, dipantau dan dibina, lalu kemudian outputnya adalah dokumentasi dan umpan baliknya.
Lalu kemudian evaluasi kinerja secara periodik dan tahunan. Jadi secara periodik tadi misalnya bulanan gitu. Umumnya bulanan ya. Bulanan dilakukan, lalu kemudian di akhir tahunannya pun dilakukan. Jadi evaluasi kinerja itu bukan hanya kalau dulu yang dulu misalnya DP3 doang, bukan hanya itu, tapi juga ada apa periodik, ada juga tahunan. Periodik artinya time frame-nya lebih pendek gitu ya. Eh, itu lalu kemudian perencanaan kinerja itu dimulai dengan dialog, kemudian ada penetapan SKP berbasis hasil dan perilaku kerja. Jadi muter-muter aja nih ya. Sebetulnya sudah disampaikan. Nah, monitoring itu, umpan balik itu boleh dilakukan langsung ataupun tidak langsung oleh atasan atau rekan kerja. Kemudian monitoring dilakukan harian, mingguan, atau sampai hingga tahunan tadi ya. Nah, pegawai dengan kinerja rendah itu dilakukan bimbingan dan konseling, gitu ya. Itu aja yang kemudian menjadi penting. Selebihnya barangkali kita akan berpraktek. Kalau kita butuh berpraktek, berarti kita akan masuk ke apa namanya? Sekarang yang kita gunakan adalah kinerja bkn.go.id. Nah, Mbak Nurul mungkin mau sharing terlebih dahulu tentang bagaimana memulai apa namanya? Bagaimana memulai merumuskan SKP. Jadi SKP itu harus dimulai sejak awal periode. Kalau misalnya teman-teman baru normal itu berarti kan masuknya asumsinya dari Januari berarti per 31 Januari sudah eh, membuat SKP gitu ya. Kalau baru masuk bulan Juli berarti ya SKP-nya dimulai bulan Juli. Mbak Nurul sudah siap demo? Siapa? Ya silakan Eh, share. mau menambahkan saja, mau Oh, menambahkan ya Pak ya. Jadi suaranya menggema ya. aman-aman. Di aku menggema. Nah, jadi sebelum bikin SKP itu biasanya tim perencana itu membuat perjanjian kinerja. Iya kok menggema ya. Ya kok aman kok sini. Ntar, apa pakai headset ya? Oh, ya boleh. Ntar ya. Nah, cari headset dulu Mbak Nurulnya ya, sebentar. Ya bentar Pak. Udah ini tapi halo. Aman-aman suaranya. Iya, tapi di aku gema kok. Menggema, Pakai dua Pak. device apa gimana? Satu sih headset. Nah, Yang hidup satu laptop, satu HP apa gimana? satu aja, laptop aja. Ini enggak itu. Hmm. Satunya mana? Satunya mana? Yang bagaimana ini? Oke.
Mana sih? Lebih gede suara anakmu malah. Ya. Yes. Udah enggak. Ya, nah, oke, jadi sebelum denger ya suaranya ya. Iya, ya aman, aman. Oke, udah enggak gema kok. Jadi Yang screen sebelum aja. enggak, ini aja aku nggak bikin ini, nggak bikin apa? Pakai oret-oretan aja ya. Ya. Oke. Gimana caranya? Ah, bentar. Oke, jadi sebelum bikin SKP itu biasanya tim perencana itu bikin namanya PK ya, PK atau perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja ini biasanya dibikin eh bentar. Nah, perjanjian kinerja itu suatu apa ya namanya ya? Hmm, bentar. Hilang. Nah, jadi perjanjian kinerja itu suatu apa ya namanya? Ada ya. eh Perjanjian yang apa dokumen atau yang berisikan penugasan. Jadi penugasan dari pimpinan, ya dari pimpinan instansi yang lebih tinggi ke yang paling rendah. Jadi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Jadi diibaratkan seperti ini. Kepala dinas, jadi kepala dinas itu punya perjanjian kerja dengan wali kota atau eh, atau bupati. Nah, kemudian dalam perjanjian kinerja ini itu komitmen apa yang harus diwujudkan gitu ya, kesepakatan apa yang harus diwujudkan untuk outcome-nya ya. Eh, Kinerja apa yang bisa diwujudkan oleh kepala dinas ini. Jadi itu juga ada kaitannya dengan eh, kinerja dari kepala daerah. Nah, jadi kepala daerah itu punya kinerja, kemudian turun ke kepala dinas. Nah, dari kepala dinas ini, ini nanti akan terbagi lagi, gitu ya. Jadi eh, sesuai dengan hmm, jabatannya. Jadi contohnya kepala dinas di tempat saya ya. Jadi kepala dinas itu punya eh, punya dua dua indikator kinerja. Jadi ada yang pertama itu indikator namanya urusan perpustakaan dan yang kedua adalah urusan eh, kearsipan. Ya. Jadi ada urusan kearsipan, ada urusan perpustakaan. Nah, ini nanti Nah, jadi ada urusan PK ya, jadi kepala dinas. Ini nanti ada urusan kearsipan dan ada urusan perpustakaan. Nah,
siapa yang membidangi di kearsipan dan siapa yang membidangi di perpustakaan. Nah, ini contoh ya di tempatku ya. Jadi kalau di tempatku itu ada urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. Nah, untuk kearsipan ini bagiannya dari kepala bidang. Nah, jadi kepala bidang itu nanti bisa meneruskan turunannya ke eh jadi dari kepala bidang, jadi ini kan kepala dinas. Ini nanti ini wali kota atau bupati. Ini kepala dinas, kemudian ini ada urusannya perpustakaan dan urusannya kearsipan. Nah, dari kearsipan ini kita bagi lagi. Jadi di kearsipan itu kan kita punya 3 ya. Ada dinamis, ada statis, ada kalau di tempatku gini ya, jadi ada dinamis, ada statis, ada GIKN. Ini ada GIKN atau SIKN. Nah, siapa yang menempati ini semua, gitu ya. Jadi ini siapa yang menempati ini semua. Jadi semua arsiparis atau semua pegawai yang ada di bidang kearsipan ini itu akan masuk ke dalam 3 bagian ini. Jadi contohnya untuk arsip dinamis itu ada berapa orang, gitu ya. Jadi ini kepala bidang, ini nanti ada koordinatornya. Koordinator itu biasanya jabatan yang tertinggi. Kalau jabatan yang tertinggi kalau di tempatku itu kan ahli pertama ya, ahli pertama. Nah, dari ahli pertama ini kita turunkan. Nah, kita turunkan itu bisa ke ahli muda, terampil atau ahli muda, ya ahli muda atau terampil lagi. Begitu sebaliknya dengan statis dan JIKN SIKN. Ini biasanya kalau yang ini yang koordinatornya itu adalah jabatan yang paling tinggi gitu ya. Contohnya ya arsiparis ahli pertama gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk perjanjian kinerja itu memang jadi acuan untuk membuat SKP gitu ya. Untuk membuat SKP itu acuannya itu adalah perjanjian kinerja. Biasanya tim perencana di sekretariat itu pasti diminta oleh eh, oleh Bapeda, kalau nggak Bapeda BKAD ya, itu pasti diminta untuk membuat perjanjian kinerja. Jadi perjanjian kinerja itu dibuat, perjanjian kinerja itu dibuat 1 tahun di awal 1 tahun di awal 1 tahun di awal bulan di awal tahun ya 1 tahun di awal tahun. Jadi dibuat bulan Januari. Nah, jadi PK ini dibuat di awal Januari. Ini jadi acuan ketika kita membuat SKP. Jadi kalau bikin SKP itu nggak semerta-merta kita cuman bikin sesuai dengan pekerjaan kita, itu enggak, karena apa? Itu pasti ada turunannya gitu ya. Jadi nanti kalau di dalam SKP itu nanti kita masuknya ke RH-nya siapa gitu ya, rencana kerjanya siapa gitu. Jadi itu yang bisa diacuan. Jadi PK itu dijadikan acuan untuk pembuatan SKP. Nah, PK ini juga nanti bisa terjadi perubahan. Nah, perubahan PK itu terjadi 6 bulan. Jadi di 1 semester nanti bisa terjadi di bulan Juni, di bulan Juli. Biasanya itu berubah karena terjadi perubahan karena penambahan pegawai bisa pertama. Yang kedua, seperti bulan ini kan ada penambahan pegawai P3K, itu bisa terjadi perubahan perjanjian kinerja. Terus yang kedua, ada pejabat yang pindah, ada pejabat yang pensiun, atau ada pejabat yang mutasi gitu. Jadi sebelum bikin SKP coba ditanyakan dulu ke bagian perencana
apa kita sudah punya perjanjian kinerja gitu, apa kita sudah ada program untuk pembuatan perjanjian kinerja gitu. Coba dulu itu ditanyakan ke apa ke bagian perencana. Itu tambahan dari saya. Mungkin nanti kita coba, jadi mungkin kita sebentar lagi coba untuk masuk ke aplikasi Ekin ya. Mungkin dari sini teman-teman apa ada pertanyaan dulu? Nanti sebelum kita lanjut masuk ke aplikasi Ekin. Iya, teman-teman paham nggak ini dengan apa penurunan sasaran kinerja dari pimpinan tertinggi ke pimpinan madya ke eh, pejabat di bawahnya, fungsional gitu. Kalau paham, maka dia bisa langsung menurunkan ke SKP nanti. Kalau nggak paham, bingung nyusun SKP-nya pasti. Oke, kalau paham bisa dilanjutkan dulu, Mbak Nurul. Baik, Pak. Kita masuk ke aplikasi kinerja ya. Mana ini? Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah masuk ya ke aplikasi e-kinerja ya. Atau ada yang belum sama sekali, atau ada yang belum punya akunnya, atau sudah punya akun semua tapi bingung untuk masuknya atau bagaimana? Jadi sekarang itu untuk eh, nah, bentar. Nah, jadi sekarang itu untuk aplikasi Ekin itu masuknya ke jadi itu terintegrasi dengan HP ya. Jadi untuk masuknya ke Ekin itu harus pakai MFA. Jadi MFA itu udah terkoneksi dengan mail kita yang ada di HP. Jadi nanti ketika mau ganti HP itu kita reset lagi dan di HP kita itu nanti eh, ada kodenya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sampai situ ya. Jadi kita lanjut aja. Ada autentikator. Nah, untuk pengisian SKP ya karena punya saya udah terisi ya. Jadi karena sekarang triwulannya triwulan 2 ya. Jadi ada triwulan 1 sampai 4. Nah, jadi ada triwulan 1 sampai 4. Jadi bulan Januari sampai Desember 2025. Nah, teman-teman di sini kan kebanyakan yang baru dapat SK itu di triwulan 2 ya. Eh, jadi untuk pengisian SKP, teman-teman bisa dimulai dari ketika awal teman-teman mendapatkan SK gitu. Jadi seperti saya tahun 2024 ini
ya, di tahun 2024 saya mendapatkan SK itu terhitung TMT-nya Maret. Cuman untuk pengisiannya dimulai April karena saya bekerja mulai April ya. Jadi Januari, Februari, Maret. Jadi di triwulan 2. Jadi saya ngisinya di triwulan 2. Jadi triwulan 2 itu baru kita bikin eh, triwulan 2 kita bikin bikin SKP. Jadi nanti periodenya, nanti ditambah periode SKP ini, itu nanti 1 April sampai 31 Desember 2025. Nah, 1 April sampai Desember 2025 ya. Nah, ketika ketika mau tambah periode, nah, ketika mau tambah periode, itu nanti untuk pendekatannya itu pendekatan kuantitatif ya, karena kita sebagai arsiparis itu kaitannya dengan angka. Jadi untuk pendekatannya itu pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Nah, sekarang karena kalau kalau pakai akunku karena udah pernah terisi, jadi kalau apa mau ngisi lagi itu nggak bisa karena udah kinerjanya udah tercapai. Nah, jadi kita pakai SKP kuantitatif ya. Jadi nanti kita klik OK gitu. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik, setelah itu teman-teman klik tambah rencana RHK ini. Nah, rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerja ini. Ya Allah. Nah, jadi teman-teman bisa klik tambah rencana hasil kerja. Nah, hasil RHK ini, nah RHK ini eh, apa ya? Jadi RHK ini adalah sasaran dari pimpinan kita, gitu ya. Jadi contohnya kepala bidang. Jadi sasarannya kepala bidang. Kepala bidang itu apa sasarannya? Contohnya terlaksananya kearsipan, gitu ya. Terlaksananya kearsipan ya. Terlaksananya kearsipan. Jadi kita pilih eh, eh, pimpinan kita. Jadi di RHK ini kita pilih satu RHK aja. Jadi satu RHK aja yang masuk ke dalam kinerja kita. Jadi contohnya kadang ada juga kita kan ada di sekretariat ya, nggak harus kita di LKD. Jadi kita ada di sekretariat. Sekretariat itu kita itu ada di bawahnya bagian umum atau bagian kepegawaian. Ya, jadi biasanya di bagian umum atau kepegawaian itu ada RHK terkait surat menyurat. Ya, jadi ada terkait surat menyurat. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam surat menyurat itu karena kan arsip masuk di surat menyurat. Nah, karena jadi kita harus cari cantolan yang pas gitu ya dengan yang sesuai dengan jabatan kita sebagai arsiparis. Tuh. Terus selanjutnya nanti ini eh, nanti terisi sesuai dengan ini ya apa atasan kita itu siapa gitu ya. Nanti dipastikan biasanya atasan kita itu sesuai dengan SK ya. Kita penempatan di mana, jadi itu adalah kepala kita gitu.
kita penempatan di mana itu adalah pimpinan kita gitu. Jadi nanti RH-nya sesuaikan dengan unitnya ya. Jadi unit di mana eh, tempat kita bekerja gitu, sesuaikan dengan unitnya. Terkadang ada yang seperti ini. Contoh ya, saya harusnya itu ada di UP ya. Ini pengolah. Harusnya saya itu ada di UP. SK saya ada di UP. Lah, ternyata pimpinan saya itu mengharuskan saya untuk berada di UK. Nah, bagaimana SKP-nya gitu ya? Bagaimana SKP-nya? Nah, SKP-nya kita tetap ikut UP. Ya, karena apa? Karena eh, jabatan kita gitu ya. Karena jabatan kita itu eh, nanti turunannya ikut turunan, jadi harus ada turunannya gitu ya. Jadi saya ini masuknya kemana sih gitu ya. Jadi harus ada turunannya sebagai kita sebagai arsiparis gitu ya. Jadi disesuaikan dengan unitnya. Jadi disesuaikan dengan unitnya. Jadi di UK ini nanti sebagai apa ya istilahnya? Sebagai ya bisa jadi tugas tambahan, juga bisa sebagai diperbantukan itu juga bisa. Jadi tetap eh, tetap SKP saya ikut unit pengolah meskipun saya bekerjanya di UK gitu ya. Jadi nanti istilahnya kita minta jatah di UP, di apa saja, indikator kinerja apa saja yang kita bisa buat eh, dan itu juga ada di UK gitu ya. Jadi bisa di apa namanya? Di program lah, dibikin yang pasti harus sesuai dengan jabatan kita ya. Nanti saya coba sharing terkait saya coba nanti kasih contoh PK yang ada di tempat saya ya. Jadi biar bisa dijadikan acuan teman-teman ya. Tapi tidak untuk di-share ya. Jadi tidak untuk di-share di grup, jadi cuma di Zoom ini aja. Oke. Selanjutnya RHK ini ya. RHK ini tadi kan eh, atasan kita. Jadi indikatornya itu apa, targetnya itu apa, itu nanti sesuai dengan eh, perjanjian kinerja kita gitu. Oke. Kita kasih contoh punya aku. Nah, ini yang tahun 2024 ya. Kok sunting. Kita SKT. Nah, ini. Jadi, rencana hasil kerjanya pimpinan itu apa? Meningkatkan kualitas. Ini karena saya kemarin itu belum dibikinin, kalau untuk tahun 2024 kemarin, untuk di awal ketika masuk itu eh, masih belum sesuai dengan perjanjian kinerja. Jadi saya sesuai dengan eh, apa yang saya kerjakan gitu. Tidak lupa, tapi tidak lupa untuk indikator individunya ini disesuaikan dengan SKHK. Ya, teman-teman kan sudah punya SKHK masing-masing kan ya. Jadi untuk indikator kinerja individu itu disesuaikan dengan SKHK. SKHK atau buku panduan arsiparis ya teman-teman. Bisa cek di situ. Nah, ini karena saya masih ikut bagian umum waktu tahun 2024 karena masih belum dibuatkan perjanjian kinerja. Jadi ini RH-nya eh, bagian umum kepegawaian ya, bagian umum. Nah, nanti rencana hasilnya kerjanya apa? Gini, terlaksananya penerimaan dan pembuatan surat, terlaksananya. Jadi
terlaksananya untuk poin ini bisa disesuaikan di SKHK atau disesuaikan dengan yang teman-teman kerjakan. Kalau teman-teman masih belum punya perjanjian kinerja, gitu. Ya, jadi disesuaikan ya. Terus coba cek. Oh, ini untuk target tahunannya, tahunan berapa gitu ya. Nah, teman-teman, eh, ini nanti ketika teman-teman apa bikin target tahunan, itu teman-teman juga harus siap dengan bukti dukung ya. Jadi bukti dukungnya itu teman-teman juga harus siap. Contoh itu. Hmm. Nanti yang menilai itu adalah pimpinannya. Jadi nanti yang menilai itu pimpinannya. Ini tahun 2025. Nah, kalau tahun 2025 karena saya udah masuk di unit pengolah, jadi perjanjian kinerja saya ada di unit pengolah, jadi isi dari SKP-nya ya ikut unit pengolah gitu ya. Jadi terlaksananya pengelolaan arsip dinamis, terlaksananya pengelolaan arsip statis, terus terlaksananya itu ya. Jadi ini yang apa? Yang RHK-nya ini punyanya pimpinan kita, rencana hasil kerjanya itu yang tercantum di dalam eh, perjanjian kinerja, kemudian aspeknya tadi kan sudah kita pilih untuk kuantitas. Nah, jadi untuk indikator kinerja individunya kita sesuaikan dengan eh, jadi itu bentuknya jumlah ya. Jadi jumlah dari sini, dari RHK ini, dari rencana hasil kerja ini, indikatornya itu apa saja gitu ya, kayak menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan, dirusak itu ya, arsip yang tidak aktif yang diseleksi dan yang akan dimusnahkan. Tuh, ntar cari bukti dukung ya, bukti dukungnya mana ya. Oh ini ya, kayak ini nih, mana ya, tim kerja. Lah ini ini teman-teman, padahal eh, padahal di arsiparis di tempatku itu ada 11 ya, ada 10. Nah, ini istilahnya itu kayak tadi koordinator itu ya, jadi ini kepala bidang, ini koordinator bagian dinamis, ini koordinator bagian statis, ini koordinator bagian eh, ini apa, pembinaan, terus ini bagian ini, jadi ini koordinator gitu ya. Jadi ini koordinator, nanti nanti dari koordinator ini nanti turun ke teman-temannya gitu ya. Kayak peta jabatan gitu ya teman-teman ya. Kayak peta jabatan gitu. Oke. Nah, ntar aku kasih. Oh ini. Nanti ada rencana aksi. Rencana aksinya itu apa gitu ya. Kayak gini. Eh, bukti dukungnya. Nah, ini bukti dukung. Udah nih. Contoh bukti dukungnya ya. Contoh bukti dukungnya ya, dibuat PDF ya. Nanti disimpan di Google Drive. Dibuat PDF.
Nanti ya disesuaikan kayak layanan jasa penulisan arsip. Jadi teman-teman eh, pelajari buku saku arsiparis, baik terampil maupun ahli pertama itu dipelajari ya. Terus kita coba ini, ntar ya, tak kasih contoh PKPK. Ini PK, ini contoh pohon kinerjanya. Jadi teman-teman nanti di bidang, kalau di bidang nih nanti ada pohon kinerjanya. Jadi nanti yang masuk di apa? Yang masuk di pengelolaan arsip itu di arsip statis, terus arsip dinamis, arsip statis, kemudian nanti juga ada penyebaran untuk berapa jumlahnya itu nanti. Jadi 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 pimpinan ini seandainya pimpinan punya sasarannya itu ada 1.000, ada 20.000 ya, 20.000 sasarannya. Jadi 20.000 sasaran itu nanti akan dibagi ke teman-temannya di sini ya. Jadi nanti akan dibagi ke eh keluar ya. Nah ini nggak, Excelnya keluar nggak? Oh ini keluar. Jadi ini namanya pohon kinerja ya. Jadi sebelum bikin SKP juga ada pohon kinerja. Ini biasanya tugasnya dari timnya di bidang ya, tim bidang. Biasanya memang ada pohon kinerjanya. Jadi jumlah sasarannya jumlah berapa yang harus terpenuhi itu berapa gitu ya. Jadi ada pengelolaan arsip aktif, arsip dinamis, arsip statis, kemudian simpul jaringan, yang terakhir pelindungan dan penyelamatan arsip. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh. Kemudian ini PK. PK. Nah, ini ini contoh perjanjian kinerja ya. Jadi contohnya perjanjian kinerja. Nah, ini kepala bidang. Jadi sasaran strategisnya apa, indikator kinerjanya, targetnya berapa, itu ini ini apa PK-nya kepala bidang gitu ya. Terus kemudian, nah contohnya di nomor 3, terlaksananya pengelolaan arsip dinamis, jumlah arsip dinamis yang dikelola itu ada 36.000 arsip. Lah, untuk pengelolaan arsip yang dinamis itu siapa aja gitu ya. Eh, keluar tuh. Nah, dan contohnya di nomor 3, terlaksananya pengelolaan arsip dinamis, kemudian jumlah arsip dinamis yang dikelola. Targetnya adalah 36.000 arsip. Nah, tadi bagian pengelolaan arsip dinamis itu siapa? Kan gitu ya. Jadi koordinatornya itu siapa? Nanti nanti dari koordinator itu akan dibagi lagi. Jadi 36.000 itu akan dibagi eh, beberapa orang gitu ya, atau semua bisa. Jadi 36.000 itu bisa dibagi untuk 8 orang lah gitu ya, 8 orang atau 10 orang. Jadi satu orang itu dapatnya 3.600 itu ya. Bisa. Jadi nanti dibagi-bagi gitu ya. Jadi ini targetnya kepala bidang nanti dibagi. Ini kan tadi arsip dinamis, arsip statis, JIKN sama pemusnahan. Ini contohnya punya kepala bidang ya. Kalau ini contohnya punya aku.
Nah, ini contohnya punya aku. Oke, ini tadi terlaksananya pemeliharaan dan penyusunan arsip dinamis. Itu tadi kan sudah terbagi jadi 1.500. Tuh. Nah, ini contohnya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin teman-teman ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Oke, teman-teman. Sampai sini teman-teman bisa paham. Jadi apa namanya? Kalau kita sederhanakan kan berarti skematika logikanya pertama adalah ada tugas dari pimpinan tinggi, kemudian diturunkan ke pimpinan tinggi madya, lalu kemudian diturunkan ke perjanjian kinerja, ya. Perjanjian kinerjanya kemudian diturunkan jadi pohon kinerja supaya terlihat nanti siapa itu harus melakukan apa, gitu kan. Lalu kemudian dituangkan di dalam SKP. Jadi nanti ada di SKP itu terjemahannya adalah ada rencana hasil kerja yang berdasarkan apa cap capaian yang harus dicapai oleh pimpinan, lalu kemudian kita yang mengeksekusi detailnya satu persatu. Lalu kemudian dari outputnya tadi dinilai plus, jadi penilaian itu apa apa namanya output plus kinerja, perilaku kerja, gitu ya. Jadi penilaiannya itu berbasis hasil dan perilaku kerja. Penilaian SKP ujungnya gitu ya. Prinsipnya gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Logikanya, yang penting logikanya teman-teman paham dulu. Baru nanti aplikasinya nanti bisa diunduh di, kalau sudah masuk di mana? Sudah masuk di Ekin, nanti di sana ada buku buku apa namanya? Buku panduan. Ya. Buku panduan yang bisa teman-teman download sehingga teman-teman nanti bisa mengoperasikannya sendiri. Yang penting ngerti logikanya. Jadi ketika diminta untuk membuat, teman-teman tahu persyaratan apa yang teman-teman harus penuhin dulu, baru kemudian bisa bisa mengisinya dengan tepat. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Seperti biasa, resen dulu, lalu kemudian sampaikan pertanyaannya. Ayo coba. Kemarin siapa yang minta SKP? Berarti kan kalau minta SKP harusnya ada Saya yang, mau tanya Pak, ya silakan. tadi punya Mbak Nurul yang apa eh, pengelolaan arsip dinamis itu kan yang bukti dukungnya itu loh, kan Hmm. ada arsip itu. Saya nggak ngerti itu gimana ya caranya kan? Saya juga kayak gitu. Tapi bukti dukungnya itu kok dia bisa keluar surat masuk sekian, surat keluar sekian gitu. Gimana cara ngitungnya ya? Ya Mbak Nurul, coba tampilkan. Bagaimana cara mengisi bukti dukung? Bukan cara mengisi, maksudnya ngira-ngiranya gimana? Jumlah surat masuk kan kita nggak bisa ngira-ngira. Bisa dong. Maksudnya Ngapain gimana? dikira-kira? Kan pasti ada yang pasti. Gitu. Oh, untuk ini ya, maksudnya sasarannya jumlahnya berapa ya, gitu ya. Kuantitas itu loh. Nanti, oke. Biasanya nanti sama tim itu kita cari yang paling maksimal, gitu ya. Jadi contohnya tahun lalu 1.600 gitu ya. Jadi mungkin kita bisa di tahun sekarang bisa kita tambahin 1.650 gitu. Jadi sebenarnya nggak harus pasti ya. Jadi yang penting ada gitu ya. Jadi meskipun dalam 1 bulan itu tidak sesuai dengan eh, surat masuk yang ada di kantor gitu ya, itu nggak masalah. Jadi sesuaikan aja target kita sampai nanti target dalam 1 tahun itu habis, itu harus selesai gitu. Jadi meskipun nanti di TW1, TW2
itu targetnya, contohnya target 1 tahun itu 2.000 ya, target 1 tahunnya 2.000. Ternyata dalam 1 tahun itu kita targetnya lebih dari 2.500 gitu. Nggak apa-apa, jadi lebih dari 2.000 atau 2.100 gitu ya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang penting target kita itu selesai 2.000 gitu. Atau bagaimanapun caranya, yang penting target kita itu terpenuhi. Gitu. Mau ditambah, nanti kalau nggak nyampe 2.000 ya kita bisa cari aja sih. Kalau kurang Dicari. gimana? Nah, kalau kurang, Kan surat masuk ya. Kalau surat keluar juga sama aja kan. Surat keluar kan satu dinas. Kan berarti kan. mm-mm. Jadi buat sasarannya itu jangan terlalu banyak. Jadi lebih baik sedikit daripada kurang ya. Nah, contohnya di tempatku itu targetnya sebenarnya 2.000 tahun kemarin. Sebenarnya ada 2.000. Ternyata di tahun ini itu cuman sasaran, sebenarnya kalau yang asli, kalau benar-benar asli itu suratku tuh tahun kemarin itu ada 2.000. Nah, ternyata di tahun ini itu sasaran yang yang sasarannya itu hanya 1.600. 1.600 ya nggak masalah sih, jadi nggak harus banyak, yang lebih baik kalau menurut aku sih lebih baik eh, di bawahnya target ya, di bawahnya di bawahnya apa namanya, di bawahnya target tahun lalu gitu loh. Takutnya kan kalau surat menyurat itu meskipun tahun lalu 2.000, ternyata kita kalau tahun ini nambah 2.100, itu kayaknya nggak mungkin gitu, lebih baik berkurang aja. Oh, berarti dilihat dulu tahun lalunya berapa dari Sri Kandi gitu. Surat masuk berapa, surat keluar berapa Bener gitu. Baru dimasukkan ke situ ya. ya, betul. Hmm, oke. Tapi ini kemarin udah terlanjur jadinya satu laporan gitu. Jadi nggak tahu ya karena kemarin nyontoh temannya, temannya jadi nggak gitu. Jadi tetap terkelolanya arsip dinamis. Tapi kuantitasnya laporan 3 laporan. Jadi jadi aku cuman di situ nggak tak sebutkan tapi cuman per satu semester tuh saya kayak cuman bikin laporan gitu loh, laporan kayak. Ya nggak apa-apa sih bikin laporan. Jadi Tapi kalau kalau di kayak gitu kan nggak kelihatan ya. Maksudnya itu kan boleh suratnya 10 20 kan nggak kelihatan kan. ya Itu nggak boleh nggak kelihatan. sih? Nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat lagi di SKHK untuk surat masuk dan surat keluar itu jenisnya bukan laporan, tapi berkas. Coba cek di SKHK. Hmm, di buku saku itu. Ya, buku saku itu. Oh, Setauku kalau yang di buku saku itu untuk itunya jenisnya itu namanya berkas, bukan laporan. Tapi kalau oh, udah terlanjur ya nggak apa-apa sih. Ya, betul. Tapi tahun ya depan aja kali di ya. Udah terlanjur atau kalau nggak tahun depan ya, oh nggak bisa sih. Iya iya, tahun depan bisa. tahun depan ya. Atau ikut perjanjian atau perubahan mungkin, kalau bisa ntar diganti di perubahan bisa. Terus kalau misalnya ngisi yang tadi yang apa RHK Mm-mm. itu RHK dari satu mana? aja. Itu biasanya pimpinannya udah bikin bikin juga. Jadi eh jadi kan setiap pimpinan itu punya punya sasarannya kan, punya sasaran. Jadi itu nanti pimpinannya biasanya input sendiri. Ya kalau nggak pimpinannya ya bawahannya nanti input. Jadi sasaran apa itu nginput RHK. Tapi kan kita baru, maksudnya baru di tengah-tengah gitu loh, baru di tengah-tengah kan ini kan, nggak di awal. Kalau di awal tahun mungkin bisa ya dibagi ya. Tapi ini kan tengah-tengah menyusul gitu. Terus RHK-nya gimana? Eh, Didiskusikan aja dengan timnya, didiskusikan dengan kepala bidangnya. Saya ini masuknya di apa gitu. Nanti kayaknya kalau, oh enggak juga ya. Ya, kalau kalau RHK itu kan kayak contohnya kayak ada dinamis, statis ya, JIKN, SIKN atau penyelamatan itu, Pembinaan, pembinaan. pembinaan arsip. Nanti Hmm. ditanyakan ke kepala bidangnya. Saya ini nanti masuknya
di mana, atau sesuai dengan pekerjaan sekarang, atau nanti dimasukkan ke dinamis atau dimasukkan statis atau yang lainnya gitu. Ini nanti tuh hubungannya sama apa sih SKP? Loh, kalau misalnya apa ya? Itu kan punya pusat ya kinerja. Jadi eh, itu nanti juga saling berkaitan sih sebenarnya, eh, evaluasi kinerja kita kan ya, evaluasi kinerja kita. Apa ya, kenapa gimana Pak? Ya, Kalau jadi Kalau SKP Pak? SKP, misalnya salah ngisi gitu loh, maksudnya ini hubungannya sama apa, Pak? oke, SKP itu sebetulnya kan pertama nanti berhubungan dengan angka kredit, ya. Oh iya. Angka kredit yang kalau kita sudah belajar waktu itu tentang arsiparis dan angka kreditnya, maka sebetulnya kalaupun salah sepanjang approve oleh atasan, nilainya tetap dianggap baik atau sangat baik, memenuhi ekspektasi atau di atas ekspektasi, maka nilaimu tetap tinggi sebetulnya. Jadi lebih ke itu apa namanya eh, karir sebagai pejabat fungsional sebetulnya. Kalau yang PNS kan dia jenjang karirnya ada ya. Lalu kemudian em, kalau dari sisi yang P3K kan karena masih belum apa apanya belum sis- sistem karirnya belum established banget sehingga memang tidak terlalu berpengaruh. Cuman dia kalau di bawah ekspektasi kan berarti harus harus masuk pada daftar list pegawai yang harus dilakukan pembinaan, entah itu coaching, mentoring atau apapun itu yang dimungkinkan menurut apa permen ini gitu loh. Jadi eh, keuntungannya SKP, jadi misalnya gini, angka kreditmu itu terpenuhi bulan Februari untuk naik pangkat, ya bisa diproses. Terpenuhi bulan Maret, ya bisa diproses. Di bulan apapun bisa diproses. Kalau angka kredit dulu, itu harus nunggu April ataupun Oktober, gitu ya. Nah, sepanjang atasanmu setuju dan kemudian angka kreditmu terpenuhi, misalnya kebutuhan angka kreditmu setahun 50, berarti kalau setahun, sorry, misalnya butuhnya 100, berarti dibagi 4 setahun berarti 25. 25 kalau dibagi 12 kan sekitar 2 koma gitu ya. Jadi bisa pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan itu bisa sesuai dengan kecukupan angka kredit yang diperlukan. Bisa di bulan apa saja. Gitu keuntungannya SKP sebetulnya. Ya kelemahannya jadi lama karena asumsinya adalah kenaikan pangkat reguler itu 4 tahun kemudian dibagi gitu. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan sih sebetulnya. Kalau ditanya kaitannya sama apa? Kaitannya sama apa namanya? Pertama, secara jabatan kompetensimu masuk atau tidak. Yang kedua, eh, mungkin harapannya ke depan kan harus ini berkaitan dengan take home pay gitu ya. Kalau sekarang baru berkaitan dengan jenjang karir. Jadi masih belum powerful lah si SKP ini. Tapi setidaknya baru berkaitan sama bagaimana pemenuhan kinerja berkaitan dengan apa tadi, promoting maupun apa namanya, sanksi dan seterusnya. Itu sih kaitannya ke situ. Jadi kalaupun nggak tepat banget sepanjang atasanmu setuju ya aman gitu. Prinsipnya sih itu. Oh iya, Pak. Jadi kan itu tadi yang saya tuh bukti dukungnya kan soalnya saya baru ya jadi nggak tahu. Mm. Jadi Mm-mm. masih laporan gitu. Jadi, Ya, tapi laporan itu jadi kayak kalau laporan kan cuman saya ngumpulinnya bukti dukungnya laporan. Tapi di ya, dalam situ kan nggak ada jumlahnya ya. toh. Jumlahnya mau Betul. berapa berapapun kan nggak terstate gitu loh. Jadi saya sih cari amannya kemarin, soalnya saya belum tahu nih ngitungnya gimana caranya surat masuk sama keluar. Nanti kalau takutnya, kalau misalnya saya bilang triwulan satu, misalnya saya ngarang 500 gitu, ternyata cuma 300 gitu. Hmm. Ya, Itu itu kan nggak sih? average sebetulnya kan. Perhitungannya perhitungan rata sebetulnya. Ya itu tadi sepanjang karena penilaian itu aspeknya dua, output dan perilaku. Kalau pimpinanmu approve, ya tetap aja nggak masalah. Oh iya 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 iya. Iya.
Yang prinsipnya. penting baik gitu kan. Yang Iya, penting ada nilainya baik ya. Oh mm-mm. iya iya. Oke. Lebih loose, lebih longgar gitu. Oke, ada yang lain Oke. tadi siapa namanya? Yang sempat resen, Mbak Mbak siapa tadi? Yang sempat resen. Saya Pak Guru izin. Ya, monggo monggo. Eh, Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Eka P3K di Kementerian Pertahanan, Mhm, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, penempatannya di Mabes TNI AD. Nah, selama ini kan kami udah hampir setahun Pak Guru di sana. mhm, Tapi mhm, waktu akhir tahun Desember kemarin itu kami memang disuruh ngisi SKP, tapi karena kami baru terhitung kurang lebih 6 bulan karena masuknya dari Agustus, ya jadi kami sama senior tuh hanya disuruh jiplak aja gitu Pak Guru, cuman ganti mhm, nama sama NI P3K gitu. Nah, cara ngisinya tuh sama sekali nggak paham. mhm, Apalagi yang tadi Mbak Nurul jelasin soal PK, pohon kinerja, mhm, SKP. Nah, mhm, kalau aku lihat PK itu perjanjian kinerja Pak Guru. Nah, mhm. itu kami tahunya dari mana? Soalnya kalau kami tanya ke pimpinan kami juga sebenarnya beliau nggak paham gitu. Karena memang baru pertama kali ada P3K dan baru pertama kali juga ada jabatan fungsional arsiparis di Mabesat gitu Pak Guru. Oke, ya jadi kalau di level kementerian biasanya ini yang ngurusin itu Ortala. Jadi Ortala itu sudah eh, apa namanya sudah membagi habis beban kerjanya. Jadi mereka nanti akan koordinasi sama Biro SDM atau kepegawaian atau apapun namanya untuk bisa membagi habis semua jabatan itu harus melakukan apa, gitu ya. Nah, kemudian lahirlah perjanjian kinerja. Tapi kalau kemudian atasanmu juga nggak ngerti dan memang setuju ya gimana lagi? Ini kan kita karena kita diskusinya pengen ngebenerin ya. Kenapa harus ada diskusi kan pengen ngebenerin sebetulnya kan? Maka Iya. harus larinya ke situ gitu. Yang tadi Mbak Nurul bilang kalau di eh, pemerintah daerah di sekretariat itu ada di bagian perencanaan. Jadi mereka itu sudah memikirkan bagaimana caranya kemudian setiap pegawai itu harus tahu mereka dikasih dikasih tugas apa dalam 1 tahun ini, sasarannya apa, goalsnya apa, terus bagaimana cara melakukan penilaian. Sebetulnya itu. Nah, kemudian di beberapa tempat memang eh, karena tidak paham gitu ya, kemudian ya sudah dicopot aja. Misalnya ini saya terjadi kemarin kan jadi ketika saya mau masuk ke Arsiparis Madya dari Muda ke Madya itu saya harus pindah gitu ya misalnya. Bentar, saya contohkan ya. Saya dari Muda ke Madya itu harus dimutasi. Maka tiba-tiba saya harus apa? Membuat SKP baru. Nah, di sini kan 23 April sampai 31 Desember 2025. Nah, ini kan kayak anak baru nih saya ini kan berarti. Iya. Nah, maka kemudian muncullah ini. Oke, saya sederhana kalau tadi ditanya kenapa kok target tahunannya 5.000 misalnya. Ya karena eh, basisnya adalah data tahun lalu gitu. Nah, kalau ditanya apa sebetulnya ini diturunkan dari mana? Ini diturunkan dari pertama ini kan unit kerjanya apa namanya? Pusat Studi Arsip Kepresidenan. Nah, ini kan di sini nih. Kemudian Pusat Studi Arsip Kepresidenan itu di Arsip Nasional dikasih tugas apa? Maka eselon 2-nya dikasih tugas apa? Lalu kemudian di saya jadinya kayak gimana? Gitu. Jadi diturunkan saja sebetulnya dari tugas besar apa namanya? Tugas besar unit kerja kemudian turun menjadi yang tadi Mbak Nurul ceritakan perjanjian kinerja lalu apa Mohon namanya? kinerja. Mm-mm, pohon kinerja lalu kemudian menjadi SKP gitu. SKP gitu. Kira-kira gitu. Kalau kemudian
Nah, Pak Guru, Ya enggak sih. saya dari awal masuk Mm. belum pernah ngarsip sama sekali Pak Guru, karena langsung ditempatkan di bagian keuangan. Jadi megangnya pertanggungjawaban keuangan gitu sama anggaran. Mm-mm. Lalu gimana apa yang mau saya isi nanti untuk tahun 2025? Ya itu pertama, makanya yang paling ideal itu semua pegawai baru itu, entah baru dalam artian dimutasi atau baru dalam artian baru dikasih SK pengangkatan, maka dia harus bertanya sesungguhnya. Bertanya itu, eh, saya ditempatkan di sini itu eh, menurut analisa beban kerja, analisa jabatan dan analisa beban kerja saya itu harus ngapain? Karena dari situ nah, eh, harus didefinisikan tugas tugas satuan kerjanya kan. Tugas satuan kerjanya, tupoksinya apa, lalu kemudian pejabatnya berarti harus ngapain gitu loh. Per- itu kan sebetulnya yang jarang dilakukan oleh pegawai kebanyakan. Mereka itu hanya begitu masuk, tanya, tanya Pak, besok ngapain? Enggak gitu. Pertanyaan pertama adalah sebetulnya organisasi ini punya tugas apa? Tugas itu diperoleh dari mana? Kalau tadi di pemerintah daerah berarti visi misi bupati, gubernur, wali kota. Atau di kementerian berarti dari presiden nugasin menterinya ngapain, menterinya nugasin deputinya ngapain, atau eselon satu lainnya ngapain, ke direkturnya ngapain, dan seterusnya. Supaya bisa diturunkan gitu. Sehingga pohon kinerja itu tadi bisa digambar. Kalau enggak bisa gambar gitu. Jadi kalau pertanyaannya saya harus ngapain ya? Tanya dulu. Makanya tadi saya bilang yang paling paham biasanya Ortala gitu ya. Kalau atasannya nggak paham ya, harusnya kan atasannya udah paham namanya jadi atasan musuh nggak paham juga. Ya tapi itu ternyata terjadi gitu kan. Iya, Ya, oke. Gimana dong? Itu jawaban yang iya. paling masuk akal. Yaudah Karena kayaknya mm, untuk tahun ini masih ngikut arus apa gimana nih kayaknya. Kalau misalnya saya inisiatif nanya sampai ke Kemhan, takutnya gimana ya, beda sama yang lain gitu Pak Guru. Ah, oh iya masih udah. bingung. Kelemahan dan kelebihan SKP ini adalah kalau pejabat atasanmu approve, selesai, Nah, selesai iya. nggak ada soal itu. Cuman memang jadinya di kepalamu nggak enak, nggak masuk akal ini Hmm, kerjaan gitu. bener, bener, bener Pak Guru, ya ampun. Iya, cuman gitu aja kelemahannya adalah ini aku kayak kayak orang bodoh-bodoh gitu kan, kayak robot gitu. Bahkan mungkin nggak dibaca sama sekali juga isi SKP-nya kita Pak Mm-mm. Guru. Mereka masuk akunnya terus approve aja gitu kan. Iya, Nah, ah. Jadi kayaknya gitu. beda dengan Mbak Nurul tadi yang berusaha untuk bekerja terukur. Makanya tadi saya sampaikan filosofi filosofi permentannya itu saya sampaikan dulu supaya oh ternyata digeser itu karena pengennya begini gitu. Ada keterukuran, ada segala macam gitu. Cuman kalau di instansimu itu kan memang pegawai yang benar itu adalah pegawai yang taat sama pimpinan. Oh pimpinan Iya lagi paham Pak Guru. kek, pimpinan nggak paham. Pokoknya kalau kamu taat sama pimpinan berarti kamu kinerjanya baik gitu kan. Mm-mm. Ya itu saya kadang-kadang kalau apa ya kalau lagi diskusi ngajar apa gitu kita di lingkungan saya itu sering mencemooh orang-orang yang organisasi kedinasan yang model-model gitu. Oh belajar kok di apa kan disuruh taat belajar itu Mm-mm. prinsip pertamanya adalah skeptis harus kritis gitu kan. Nah kalau disuruh taat dia nggak akan pinter. Otaknya nggak Bener, dipakai. Nah, orang dia disuruh taat kok bener salah harus siap gitu. siap. Hmm. Ya ya ya, ya saya nggak bisa banyak komentar soal itu karena kelemahan SKP adalah bahkan ketika atasanmu nggak paham tapi dia menyetujui itu ya aman. Mm. Iya, Ya baik. itu ya. Tapi kalau kamu Siap. tanya ya saya kasih jawaban yang berarti kamu harus tanya ke sini gitu. Kalau Mm-mm. kepentingan pragmatisnya ya hanya kamu yang bisa menilai apakah ini wajar layak dilakukan atau tidak layak dilakukan. Kalau tidak layak dilakukan artinya beresiko nanti dikira minteri atasanmu ya sudah yang penting atasanmu
Approve. Approve. Udah. Gitu ya. Iya, Pak Guru. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masa Mungkin bisa pilih? menambah. Ya, Eh, silakan Kak Nurul. Mungkin bisa menambahkan kakaknya arsiparis ahli pertama atau terampil atau apa? Yang arsiparis ahli pertama, Mbak. Oh iya, mungkin sebagai anu aja ya pandangan aja, mungkin nanti bisa buat untuk sebagai buat apa ya tambahan kerja atau bagaimana. Jadi mungkin kalau di keuangan, Mbak kakaknya bisa bikin arsip inaktif. Ya, jadi kan ada tuh, jadi ada yang nyantol sih. Jadi biar ada yang nyantol di arsiparis ahli pertamanya. Jadi bisa dibuatkan daftar arsip inaktif ya. Ya, jadi mungkin yang di tahun 2003, 2023 atau 2022 itu nanti bisa dibuatkan daftar arsip inaktif, kemudian ditata di record center. Mungkin itu untuk masukan untuk yang keuangan. Mungkin kalau aset, apa masuk juga aset? Enggak ya? Hmm. Pokoknya cuman apa ya? Arsip. Iya bisa bisa sih bener-bener. Makasih, Mbak. Kayaknya bisa deh. Pokoknya dibikin arsip berarti yang tahun-tahun lalu gitu ya. Jadi nanti bisa buat bikin arsip inaktif, jadi arsip inaktif keuangan. Terus kemudian mungkin kalau bikin atau kalau kalau ngelola aset nanti bisa bikin daftar arsip aset atau juga daftar arsip vital. Itu sih menurut aku. Kalau kalau itu ya, kalau kalau cuma sekedar keuangan saja bisa bikin arsip inaktif keuangan. Itu aja. Iya. Oke. Oke, Mbak. Terima kasih. Ya, Mas Abi, mau nanya? Halo? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaannya paling sama kayak udah terjawab sih Pak, tapi menekankan lagi Pak, yang tadi saya pun nggak gitu Pak, di kantor itu saya masih mengikuti RHK dan SKP atasan. Berarti bisa saya untuk menyarankan ke atasan ya Pak ya, untuk memasukkan RHK tentang yang tugas kami yang sebagai arsiparis Pak. Soalnya dari saya itu di bagian umum dan kepegawaian. Jadi di RHK sama SKP atasan saya itu, kasubag saya itu hanya ada bagian pengadministrasi kepegawaian sama pelaksana barang kayak gitu Pak. Belum ada yang kayak arsiparisnya seperti itu. Berarti kami boleh menyarankan Pak ya. Boleh, Seperti itu Pak. sangat boleh. tapi mungkin kalau seandainya tidak bisa gitu ya, tidak bisa merubah RHK, nggak apa-apa nanti RHK yang kepegawaian itu atau RHK barang itu kita nanti masukkan di indikator kinerja kita. Jadi indikator kinerja kita contohnya kalau RHK-nya itu barang, jadi yang masuk di kearsipan kita itu apa gitu kan, bisa vital, bisa daftar aset, terus bisa juga di keuangan itu ya bisa juga sih. Mungkin lah kalau nggak bisa, kalau bisa dia dicoba aja nanti didiskusikan dengan pimpinannya. Mungkin kalau bisa nambah RHK atau mungkin bahasanya yang eh, apa terlaksananya kearsipan gitu bisa juga nanti. Iya, Tak berarti tanya lagi atasannya dong, nggak Mbak. baca juga tuh. Tanya Apa? lagi dong. Iya, silakan. Kalau misalnya sama sama kayak punya, misal eh, kan saya kan arsiparis ahli pertama di Unpad ya. Mhm. Ya, tapi kan kalau misalnya surat masuk sama yang nginput-nginput gitu di Serikandi kan bukan saya, teman saya kan. Kalau misalnya itu masuk ke tempat saya gimana, Pak? Sama boleh punya temennya apa? Harus beda Pak? Boleh sama sih, Pak? Nggak apa-apa. Sama Teman boleh kalau secara pemetaan benar. Jadi kan misalnya gini, melakukan pengadministrasian surat masuk, surat keluar gitu kan. Nah, Eh, kan kalau kayak tadi Mbak Nurul bikin pembagian itu kan kelihatan angkanya kan. Ya kalau misalnya dikerjakan orang lain, terus
Ternyata Sebenarnya saya pekerjaannya kan nggak cuma itu gitu, maksudnya kan banyak-banyak, maksudnya iya itu betul, juga mau betul. masuk gitu. Oh. Salah Hmm. satunya kan itu sebagai individu yang terlibat pada unit kerja itu, Nah, ya boleh, boleh. oh Jadi nggak apa-apa. misalnya eh, saya salah satu eh, apa outputnya adalah jumlah kunjungan gitu ya. Tapi yang mandu itu selalu orang lain. Karena apa? Karena ketika ada kunjungan saya selalu di, difokuskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang di balik layar untuk untuk bagaimana memikirkan, mendesain, memformulasi, menyusun kebijakan dan seterusnya gitu kan. Eh, Memandu kunjungan itu saya nggak dapat pekerjaannya. Kenapa? Karena memang waktu kan ya bersamaan kan waktu kerja kan. Nah, sementara itu salah satu output yang harus saya kerjakan. Boleh nggak saya klaim sebagai pekerjaan? Ya boleh, karena kalau kalau saya tidak itu repot. Repot itu dalam arti kantor itu tidak ada memikirkan sisi intelektualnya, semua dikerahkan pada pekerjaan lapangan. Lah, sisi intelektualnya siapa yang mikirin gitu kan pertanyaannya. Tapi secara sistem yang diakui adalah output langsung ke masyarakat. Artinya si sistem ini tidak bisa belum bisa waktu penyusunan itu belum bisa mengidentifikasi secara tepat. Seharusnya core bisnisnya apa, lalu kemudian yang menjadi layanan pada masyarakat apa gitu. Jadi misalnya pusat studi berarti dia harus bikin studi, ya kan? Perkara hasil studinya dipublikasikan ke masyarakat itu kan urusan lain lagi. Tapi kalau tidak ada yang memikirkan studinya, bagaimana caranya ada layanan pada masyarakat, sementara indikatornya adalah layanan pada masyarakat. Coba, kalau aku nggak boleh mengklaim pekerjaan temanku yang melakukan apa publikasi itu, yang nggak fair. Lah kamu mau publikasi hasil apa kan gitu? Karena mereka harus mempublikasi hasil pikiranku kan. Nah kalau tidak ada yang aku pikirkan, ya dia kerja apa juga gitu loh maksudnya. Nah ini kan karena ada lubang di sistemnya aja sebetulnya. Jadi kalau ditanya boleh nggak ya boleh. Itu kan sebetulnya hanya karena ada pendefinisian pekerjaan di awal yang tidak sempurna, kemudian apa namanya ini harus segera di input ke dalam sebuah sistem gitu. Itu aja kalau persoalannya. Kalau diperdebatkan ya saya bisa ngomong loh, temanku ini tidak bisa ngomong apa-apa kalau saya di belakang tidak membuat sesuatu gitu. Dia akan diem aja, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia hanya akan kaset kusut yang ngomong itu doang. Jadi apa yang diomongin itu adalah hasil pemikiran aku yang di belakang layar gitu. Ya, kira-kira gitulah. Kan kurang lebih sama itu. Walaupun yang ngerjain temenmu dan pekerjaanmu banyak gitu kan, bukan hanya itu doang. Ya, Itu ya. terus mau tanya lagi kalau misalnya terus kan yang lainnya itu kan pembinaan. Misalnya Hmm. pembinaan kan, saya tanya aja Pak, kalau saya kan bingung, misalnya kan kalau pembinaan kan kalau di dinas kan saya kan ada apa namanya panti-pantinya, jadi ada bawahnya kan, membawahi panti-panti gitu kan. Hmm. Biasanya tuh selain selain biasanya kan saya kan kalau pembinaan kan paling ngajarin Sri Kandi, pemberkasan gitu. Hmm. Maksudnya selain itu apalagi ya, Pak? Nah, Takutnya bilangnya habis kalau terus pembinaan tuh gini, apa? ini pembinaan nih. Waktu saya di Oh, pembinaan kan ini kan, misalnya itu harus terlaksananya, dulu. ini RHK-nya ya, Oh, teknis penyiapan perumusan kebijakan Karsipan. Terus terlaksananya teknis penyiapan persetujuan CRA. Terlaksananya fasilitasi konsultasi kearsipan. Ini ada yang terlaksana teknis pendampingan tindak lanjut hasil pengawasan. Terus ada lagi pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan aset. Terus ada lagi terlaksana teknis pendampingan Sri Kandi ini yang kamu lakukan. mm, Ini terlaksana teknis pendampingan penataan arsip kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN misalnya. Jadi ini kan hal-hal yang dilakukan di pembinaan. Mulai dari kebijakannya, ada persetujuan CRA-nya,
ada fasilitasi konsultasi yang kemudian ngisi-ngisi jadi narasumber dan seterusnya itu. Kemudian ada TLHP, tindak lanjut hasil pengawasan. Kalau kamu di UP mungkin ya internal aja, pengawasan internal maksudnya, tindak lanjut hasil pengawasan internal gitu ya. Terus ini, udah, ya ini kan berarti harus memahami ruang lingkup pembinaan itu, ruang lingkup pekerjaannya apa saja gitu kan, gitu. Selain Sri Kandi apa, Pak? Ya ini loh yang tadi aku sebut. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan-kelihatan. Nah iya, Sri Kandi kan ini. Ini ada Oh, aset aset terjaga, ini ada TLHP tadi. tindak lanjut hasil pengawasan dari mana? Dari saya juga gitu. Kamu di UP apa Kan di UK? buka. Nah, kalau di UK berarti kan melakukan tindak lanjut hasil pengawasan juga kan, pendampingan kan ke UP. Hmm. Entah itu pengawasan eksternal maupun internal gitu. Pasti Ya melakukan maksudnya ketika saya di panti-panti itu saya bahas apa gitu loh. di pan, di Di panti-panti. panti Di, itu bawahnya tuh kayak apa ya? Panti itu kayak di bawahnya unit kerja, masih di bawahnya dinas induk. nah, di sini mungkin Mm-mm. fasilitasi dan konsultasi kearsipan. Hmm, ya. Nah, apa tuh contohnya? Oh, dia mau tanya apa aja gitu. Maksudnya Mm-mm, untuk apa, mm-mm, fungsi apa gitu loh, Pak. mm-mm. Pokoknya semua kegiatan kearsipan yang kamu dampingi, entah mereka kebutuhannya apa, ya bisa ini di sini kan. Cara misalnya melakukan pemberkasan ya di sini gitu. Enggak, maksudnya kalau misalnya kemarin kan udah pemberkasan, terus besok Hmm. saya kesana lagi, misalnya pemberkasan lagi. Lah ya kan banyak toh, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Misalnya bagaimana cara melakukan penyusul, ya kamu runtut aja itu sesuai bagan itu kan. Penciptaannya gimana, memberkaskannya gimana, terus kemudian menyusutkannya gimana, kalau mereka nyusut pindah gimana, kan terus nggak mungkin nggak mungkin yang diomongin satu kan. Hmm, Jualannya satu bagan itu aja, bagan pengantar karsipan waktu bimbel itu loh. pengelolaan nasib dinamis. Mm-mm. Kan nggak cuma satu, banyak itu, Oh iya, oke, banyak. ya ya, makasih. Oke, ya, ada yang lain lagi? Dulu maaf tadi sudah dijelaskan Ferdi Pak, Mm-mm. sudah dijelaskan tentang kualitas dan kuantitas belum ya? Saya tadi nggak full Pak. Kalau udah dijelasin, maaf itu Pak, ngulang lagi. Terima kasih. Mbak Nurul, soal kualitas dan kuantitas, Mbak Nurul. Hmm. Kalau kualitas, jadi kalau penentuan SKP kita masuknya di kuantitas ya, jadi kuantitatif. Jadi nanti untuk outputnya itu nanti eh, berupa berkas. Jadi kayak berkas berupa laporan gitu. Jadi untuk pendekatannya kita pakai kalau arsip ya, kearsipan itu pendekatannya kita pakai kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi nanti untuk outputnya contohnya pembinaan kearsipan itu nanti kita berapa laporan gitu ya atau 3 laporan gitu. Jadi outputnya adalah 3 laporan. Untuk surat eh, terlaksananya daftar arsip vital itu nanti outputnya berkas. Jadi berapa berkas gitu. Jadi kita untuk kearsipan pakai kuantitatif. Kuantitatif itu artinya yang dapat dihitung gitu ya. Ya Laporannya benar. ada 1 laporan, 2 laporan. Gitu. Betul. Kalau tapi kalau definisinya atau kualitatif itu kayak contohnya kayak gimana sih Mbak? Gitu. Oh ya. Cara cara patokannya cara patokannya kuncinya di mana Mbak? Dia masuk kualitatif atau dia masuk kuantitatif gitu? Bentar. Baca di buku petunjuknya tuh ada tuh, buku panduannya.
Hmm. Halaman berapa itu ya? Halaman 7 apa ya? Lemot, lemot. Hmm. 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 Kuantitatif. Hmm. Kualitatif. Hmm. Ya, halaman 7 ya, Pak. Halaman 7. Belum pernah sih kalau kalau pakai kualitatif. Kalau kualitatif itu tidak pakai target ya. Kalau kualitatifnya itu tidak membutuhkan target. Kalau kuantitatif itu butuh target. Ya, sebetulnya secara sederhana memang tidak bisa semua pekerjaan itu langsung dikuantifikasikan. Tidak bisa. Kalau mau fair ya, misalnya em, kita mau eh, melakukan pekerjaan yang kemudian sifatnya riset. Risetnya kemudian kalau kemudian multi years, kalau harus ditarget secara kuantitatif, ya nggak akan tercapai karena harus dilakukan multi years, gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah kualitatif. Tapi kan jarang pekerjaan itu dilakukan. Intinya adalah semua pekerjaan yang bisa diukur secara angka berarti harus kuantitatif. Kalau yang tidak bisa karena dia memang eh, harus secara metodologi tidak mungkin diukur seperti halnya kita harus beli barang atau mindahin barang atau mengangkat barang, maka dia harus menggunakan kualitatif. Artinya ada pertanggungjawaban metodologisnya di situ, gitu. Secara sederhana begitu. Tapi secara umum kebanyakan pekerjaan kearsipan itu bisa diukur secara kuantitatif. Walaupun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu agak sulit. Misalnya kalau kita melakukan pekerjaan akuisisi itu sebetulnya susah. Dia harus dua, harus kuantitatif dan kualitatif. Artinya kalau kuantitatif harus bisa menjawab kenapa secara kuantitas tidak bisa melakukan akuisisi sejumlah sekian gitu ya. Maka harus ada pertanggungjawaban metodologisnya gitu. Yang kemudian bisa diceritakan secara kualitatif. Itu sih sebetulnya. Yang yang jadi masalah adalah seringkali atasan kita juga nggak paham. Ya, ya apa ya? Untuk sebagian orang itu menyelamatkan, untuk sebagian untuk organisasi itu sebenarnya mencelakakan gitu ya. Karena kita jadi nggak gerak-gerak gitu. Karena nggak ngerti secara metodologis ini harusnya gimana cara mengerjakannya. Terus bagi yang ngerti itu jadi alien kan. Ngomong apa sih kalian? Gitu. Iya Pak, kalau dari arti gitu kan ya, kuantitatif, kualitatif. Selama ini eh, kualitatif itu saya masukin ke SKP yang pengawasan, Mm-mm. karena ada yang AA gitu kan, dari 90 ke 100 tuh AA, kemudian di bawahnya BB, detailnya saya lupa, pada 80 90, bawah BB ada B, kemudian C gitu kan, Mm-mm. range pengawasan, angka pengawasan tuh gitu. Ya, eh,
makanya saya SKP saya itu saya asumsikan kalau yang pengawasan saya masukin kualitatif, tapi Betul. itu kan asumsi saya gitu ya. Nah, Mm-mm. ini makanya apakah kebetulan lagi pembahasan tentang SKP, nggak saya bertanya apakah asumsi saya itu benar atau enggak. Benar-benar. Karena itu tidak bisa, buka, harusnya dua kan, tetap kuantitatif, kuantitatif dalam arti pengambilan sampelnya, kualitatif dalam arti pencapaiannya kan gitu. Kalau hanya dilihat secara kuantitatif, bagaimana pertanggungjawaban metodologisnya kemudian menghasilkan output, hasil penilaiannya kan tidak bisa terdokumentasi kan gitu kira-kira. Maka disediakan dua jenis penilaian kan, kuantitatif ataupun, dan bisa dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif dengan masing-masing indikator kan. Kan kalau kita mengisi kuantitatif dan kualitatif berarti indikatornya juga dua, indikator kinerjanya dua. Dan itu dimungkinkan di dalam SKP gitu. Jadi nanti misalnya Kalau SKP yang digunakan tuh bisa apa ya? bisa. Kalau SKP saya, oh bisa. Kalau SKP saya sebenarnya nggak bisa Pak, suruh pilih Hmm, kualitatif atau kuantitatif. gitu. Ya, sebentar. Jadi kalau misalkan ada pengelolaan arsip dinamis, terciptanya daftar arsip inaktif berarti dalam satu tahun itu berapa daftar yang baru ya. Nah kalau yang bisa dihitung itu saya mungkin ke kuantitatif, Hmm, tapi yang pengawasan kearsipan saya mungkin kualitatif karena ada target A, hmm, hmm, B, B, C, dan seterusnya gitu, gitu hmm. Pak. Ya, udah benar. Ya, gimana caranya angka itu jadi kuantitatif kan susah kan? Ya, artinya lebih ke pertanggungjawaban metodologis kan sebetulnya. Oke, udah benar itu. Ada pertanyaan lain? Sisa 6 menit. Mungkin mau menambahkan punya Kak Vivi tadi ya Pak ya. Ya. Untuk temannya itu tadi itu apa arsiparis gitu ya. Atau dan apa eh, kemarin-kemarin itu tugasnya apa dibagi gitu ya, bagi untuk kearsipannya. Mungkin kalau kalau tidak dibagi ya nggak apa-apa sih. Kalau itu bukan arsiparis ya nggak apa-apa. Kalau bisa di apa namanya dibagi ya. Atau nanti mungkin bisa kalau seandainya tidak bisa gitu ya. Mungkin Kak Vivi bisa pakai daftar arsip aktif. Ya, jadi daftar arsip aktif itu bisa 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 dipakai juga di SKP. Itu mungkin ya. Atau Oh, mungkin nanti bisa cari daftar yang lain. berarti yang Gimana Kak? pengelolaan arsip dinamis tapi bukti dukungnya daftar arsip aktif Iya, gitu. kayak Daftar saat. arsip aktifnya punyanya UK. Kan saya kan juga dari UP kan laporan juga tuh. Laporan tapi kan tiap semester. Jadi tiap UP kan laporan ke saya itu jadinya arsip apa? Vital ya laporannya itu. Ini laporan surat maksudnya. Jadi kan tadi loh kan R R jawab satu-satu. Teman saya bukan arsiparis. Teman saya itu jabatannya apa ya? Pela, peng, apa Nah, pengelolaan apa gitu loh saya nggak tahu. Tapi bareng sama saya. Tapi dia pekerjaan sehari-harinya itu jadi kayak menerima surat masuk gitu kan, terus di scan, terus di upload di aplikasi Serikandi gitu kan, jadinya kan surat masuk apa alih media. Nah, terus misalnya itu tak di tempat saya kan tak saya kan aku nggak ngerjain itu gitu yang ngerjain kan dia gitu kan. iya.
Padahal Ya apa sih sebenarnya? nggak apa-apa ya. Nggak, tapi ya ntar dikomunikasikan yang baik gitu aja Terus ke ya teman. berarti itu tadi kalau misalnya berarti tadi bisa bukti dukungnya laporan arsip apa tadi Mbak? Laporan arsip aktif ya berarti ya. Daftar arsip aktif ya. Daftar daftar arsip aktif. Itu kan tapi kan punyanya dinas kan karena kan saya kan megangnya TU dinas. Nah, sementara kalau di UK kan setiap semester kan harus apa namanya si UP kan laporan kan, ya kan Pak? Iya betul. Laporan ke UK setiap 6 bulan sekali Mm-mm. untuk melaporkan daftar arsip aktifnya. Nah, itu kan laporannya ke saya kan berarti kan. Itu di tempat saya tuh jadinya apa Pak? Arsip vital. Nah, jadi gini, kalau menurut aku tinggal ambil di ini aja atau nanti apa ngambil di Sri Kandi kan juga bisa tuh daftar arsip aktif di Sri Kandi. Nanti mungkin bisa mbaknya bisa khusus untuk penginputan bukan penginputan ya untuk pemberkasan yang ada di Sri Kandi kan ntar nanti jadinya daftar arsip aktif yang di Sri Kandi. Jadi kan nggak perlu bikin-bikin lagi. Jadi Iya benar, benar. mungkinlah bisa Iya benar. Iya, iya, iya kan itu kan ada beberapa ya. Itu satu tadi sudah kan. Terus pemberkasan juga iya. Terus ini kan yang ada tugas yang lain kan si UK ini saya kan tiap semester kan dilapori sama UP-UP kan. UP-nya kan banyak. Lah kan laporan ke saya daftar daftar arsip apa tadi aktifnya dia kan apa aja kan berarti kan saya kan punya nih daftarnya mereka. Lah di tempat saya tuh itu daftar-daftar itu tuh jadinya apa gitu loh di tempat saya. Oh. Daftar arsip vital apa arsip apa gitu. Enggak, itu kegiatannya adalah penyajian arsip penyedia informasi. Jadi yang di UK itu Oh, mengkompilasi daftar dari semua UP. oh iya 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 iya. Mm-mm. Itu kegiatannya Tapi adalah penyajian arsip menjadi informasi. judulnya apa Pak? Itu penyajian arsip menjadi informasi. Oh gitu ya. Mm-mm. Coba kamu Oh lihat di. di apa buku itunya arsiparis. Yang dimaksud dengan Oh. penyajian arsip menjadi informasi itu. Jadi kamu melakukan Oh. kompilasi semua daftar Hmm. arsip aktif yang ada di semua UP di bawah Hmm. kamu ya. Hmm. Itu bukan arsip vital bukan ya? Bukan. ada. Kalau arsip vital apa Pak? Kayak ini ya berita acara penyerahan gitu-gitu ya. Mm-mm. Itu arsip vitalnya bentuknya jadinya itu. Yang maksudnya yang Kategori vital kan pertanyaan. Mm-mm, mm. Yang itu Misalnya bukan. tak masukin itu loh, tak masukin di situ tuh terus nanti apa gitu loh keluarannya Lah iya, buktinya. pertanyaannya kan arsip vital itu arsip vital di unitmu atau arsip vital di eh, setiap UP. Perangkat. Karena arsip vital di setiap unit kerja itu kan berbeda. Oh gitu ya. Nah, makanya kalau pertanyaanmu itu berarti kita harus masuk ke pembahasan arsip vital, kita cari kualifikasinya, kriterianya, checklist, baru kemudian ketemu arsipnya kan gitu. Oh mendingan itu ya arsip-arsip vitalnya mereka dilaporin ke saya, jadi saya yang Hmm, menyajikan berarti laporan kamu itu tadi ya, mendingan ya. monitoring arsip vital kalau dalam SKP tadi kan, SKP yang saya tunjukin apa tadi? Oh, Terlaksananya eh, apa pendampingan teknis pengelolaan arsip vital oh itu. ya 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 ya. Karena Oke. kamu di UK Oh ya ya ya. Oke. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan arsip vital gitu. Bisa. Oh ya, oke. Tahun depan mungkin tapi itu Pak. Ya, ya setidaknya kita tahu kita harus melakukan apa nih gitu. Oke. Sesuai dengan eh, ruang lingkup kerja dan sesuai dengan apa sasaran target tujuan organisasi yang tadi disampaikan pada slide di awal-awal itu. Sehingga turun pada
jenis pekerjaan yang spesifik tapi juga terukur pada saat yang sama. Bukan hanya sesuai dengan profesionalisme kita sebagai arsiparis, tapi juga sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Kan itu gunanya diskusi kita hari ini kan. Tapi pasti ada nggak, Pak? Maksudnya di dinas itu Ah, pasti ada ya pasti ada tentang, lah. pasti ada ya? Yang Pasti. tentang arsip-arsip gitu. Hmm, iya, Karena sebelumnya nggak ada jabatan itu. iya, pasti Pak, ada, itu Mbak. perjanjian kerjasama itu bisa, terusan terkait sama berita acara, apa namanya, berita acara pembelian aset itu juga bisa masuk perjanjian kerjasama. Terus apa lagi ya, itu dulu sih sementara, kalau ada Mm-mm. ntar Ya, kalau bisa. suruh ngitung-ingat satu-satu repot. Nah, ya nanti Ya, kita balik ke bahasan itu lah, Oke. kapan-kapan. Jadi bulan depan supaya cocok kan kita akan ngobrolin pembinaan kearsipan, mungkin nanti akan lebih bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vivi lebih eh, bisa terjawab dengan lengkap, baru kemudian bisa juga di Septembernya Arsi Vital gitu ya, kalau disetujui gitu ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Udah lewat jam 10 nih, kalian ngantuk nggak tuh? besok bergerilya lagi, Hmm, mulai sekolah anak-anak. oh iya, oke dah cukup. Sementara itu bisa kita akhiri pertemuan malam hari ini. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa-apa yang sudah kita diskusikan. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.